Al-Fitrah Kedinding Surabaya, ke Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, dan Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo. Dan insya Allah hari ini seminar sehari, dan insya Allah besok dilanjutkan dengan ziarah ke makam Syekhana Khalil Bangkalan, lalu juga sorenya ke Sunan Ampel Surabaya. Setelah itu akan pergi kembali ke Johor. Tujuan seminar ini adalah untuk meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai identitas Islam Nusantara, mengingat banyak serangan-serangan, jabaran-jabaran, tantangan-tantangan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan ini sama jabarannya, tantangannya antara Malaysia dengan Indonesia, sehingga kami itu kerjasama dalam bentuk seminar ini. Kalau kita mengacu kepada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Ar-Raisul Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Al-Qur'an Al-Asasi, maka ada 3 tantangan yang sekarang sedang mengancam kita, yaitu pertama kelompok Syiah Rafidhah, yang kedua adalah kelompok Salafi Wahabi, dan yang ketiga kelompok liberalisme. Inilah yang perlu kita kokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghadapi jabaran dan tantangan itu semua. Insya Allah setelah seminar ini kita akan lanjutkan dengan kerjasama MOU antara Aswaja NU Center dengan pihak UTHM dan Majelis Ulama Malaysia dalam rangka untuk nanti saling tukar menukar informasi, saling mengadakan kegiatan daurah, dan juga saling pencerahan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para kiai, para bapak yang saya hormati, insya Allah setelah ini, mulai besok, mulai nanti malam sampai tanggal 26, setelah seminar internasional ini, kami akan lanjutkan dengan daurah Aswaja nasional yang kami undang dari PW-PWNU se-Indonesia. Dan ini legal, sah, karena kami itu mendapatkan rekomendasi dari PBNU untuk mengundang PW-PWNU se-Indonesia. Dan alhamdulillah sudah banyak yang hadir mulai kemarin dan tadi malam. Bahkan ada dari Kaltim sudah hadir mulai hari Minggu, itu lebih awal. Insya Allah untuk tahun ini kami targetkan 100 peserta, dan sudah terpenuhi dari PW-PWNU se-Indonesia, juga dari pondok-pondok pesantren, dari pegiat-pegiat Aswaja, dalam rangka untuk meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membentengi dari firqah-firqah lain. PWNU Jawa Timur berdasarkan amanat dari rekomendasi Muktamar Makassar dan juga Konferwil PWNU, di situ ada rekomendasi adalah meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di lingkungan warga Nahdien. Maka implementasinya kita bentuk adalah Aswaja NU Center. Ini belum ada dalam ADART, tetapi kita jadikan merupakan perangkat pelaksana program. Alhamdulillah dari Aswaja NU Center ini dengan 5 programnya, ada Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Uswah, usaha sosialisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Taqwa, daurah kader Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ada Biswah, bimbingan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ada Makwa, maktabah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hal ini alhamdulillah di PC-PCNU se-Jawa Timur sudah terbentuk, diadakan daurah dan acara programnya Aswaja NU Center. Kita harapkan mengundang PPWNU ini nanti bisa menularkan sedikit ilmu dari PWNU Jawa Timur ini ke PW-PW yang lain, sehingga nanti di PWNU di
tempat lain bisa juga membentuk Aswaja NU Center, dan pada akhirnya nanti kita harapkan pada muktamar Aswaja NU Center ini menjadi lembaga khusus yang merupakan Densus 99 untuk meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para kiai, para bapak yang saya hormati, perlu kami informasikan, acara seminar dan daurah ini murni ilmiah dan lillahi ta'ala. Tidak ada unsur politik, tidak ada unsur penggalangan untuk calon 2015, tidak ada yang mendanai yang tujuannya untuk mengalihkan ke arah yang lain. Ini murni teman-teman panitia ini kerja keras banting tulang lillahi ta'ala, tapi insya Allah bukan lillahi ta'ala, karena yakin ini dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya banyak dapat telepon, dapat SMS, ini mengundang PW-PW, mengundang cabang, apa ada arah kemana, apa ada tujuan-tujuan penggalangan, apa ada tujuan-tujuan politik. Aswaja NU Center Jawa Timur, no politik, no penggalangan, semata-mata untuk menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para kiai, para bapak yang saya hormati, terima kasih kehadiran jenengan semuanya. Subhanallah, kami mengundang 400 orang pada siang ini, ternyata lebih yang datang dan juga masih banyak yang mau mendaftar lagi. Juga daurah kami target 100 orang, ternyata juga masih banyak yang mau daftar lagi. Terima kasih atas minat dan giatnya. Insya Allah nanti kita adakan di waktu-waktu yang datang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan dan penjelasan dari Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Semoga dapat memberikan pemahaman terkait keberadaan dan program-program Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambutan berikutnya atas nama penolong Naib Konselor Hubungan Industri dan Masyarakat UTHM Malaysia yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Profesor Datuk Dr. Abdul Razak Haji Umar. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya muliakan, Kiai Haji Abdul Rahman Nafis, juga yang dimuliakan Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Haji Miftahul Akia, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, juga Kiai Haji Anwar Mansur, Wakil Rais Syuriah Jawa Timur, yang dimuliakan juga Bapak Kiai Haji Mutawakil Al-Allah, Ketua Tanfizah Gurus Besar Wilayah Nahdlatul Ulama, yang dimuliakan Bapak Kiai Haji Abdul Somad Buhari, Ketua Majlis Ulama Indonesia, yang berhormat Haji Mutalib Abdul Rahim Al-Hafiz, Esko Al-Ehwal Agama Kerajaan Negeri Johor, yang berhormat Datuk Haji Noh Gadut, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, juga yang berhormat Sahibul Samaha Datuk Haji Yahya Ahmad, Timbalan Mufti Negeri Johor. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya pada tetamu-tetamu kenamaan, ketua-ketua daerah, jabatan kerajaan, urusan tertinggi, kepimpinan pesantren dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur,
para kiai, profesor, dosen, bapak-bapak, ibu-ibu dan peserta seminar antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah Identitas Islam Nusantara. Terlebih dahulu saya bagi pihak rakan-rakan daripada Universiti Tun Hussein On ingin menyampaikan salam dan kemaafan daripada Naib Chancellor kami, iaitu yang berhormat yang bahagia Profesor Datuk Dr. Mat Nor Dalimin kerana tidak dapat hadir sama. Jadi saya sampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman, Naib Chancellor tidak dapat turun bersama rombongan ini kerana urusan rasmi lain yang tidak dapat dielakkan. Jadi beliau bermohon minta maaf kerana tidak dapat hadir sekali. Saya bagi pihak rakan-rakan daripada UTHM ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Ahli Sunnah wal Jamaah Center Jawa Timur yang sudi mengundang kami, rombongan dari Universiti Tun Hussein On Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri Johor Malaysia untuk terus sama-sama berkongsi ilmu dan pengalaman dalam seminar ini. Untuk makluman bapak-bapak dan ibu, pihak UTHM Universiti Tun Hussein On Malaysia dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menubuhkan satu badan pemikir yang kita namakan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah bagi memperkasakan dan memartabatkan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah di negeri Johor terutamanya dan Malaysia keseluruhannya serta di peringkat antarabangsa. Justru itu kita berharap lawatan kerja ini dan seminar ini kita lihat boleh dijadikan langkah permulaan untuk kita sama-sama menjalinkan kerjasama pintar di antara dua pihak, iaitu di antara Malaysia dan Indonesia lah. Jadi selain daripada itu, lawatan kerja dan seminar ini juga diharap dapat mengeratkan lagi silaturahim dari dua rumpun keluarga besar yang punya sejarahnya yang masih utuh, iaitu Malaysia dan Indonesia. Jadi kita berharap program ziarah kami ke pesantren adalah untuk mengkaji sistem pengajian pondok tersebut kerana UTHM terutamanya pihak Naib Chancellor saya, UTHM sangat-sangat berharap agar kita dapat mewujudkan pondok dalam universiti. Dan saya difahamkan pengalaman-pengalaman rakan yang datang awal telah dapat banyak pengalaman dari lawatan-lawatan tersebut, dan kita harap pengalaman-pengalaman ini dapat diaplikasikan bila balik ke Malaysia nanti. Untuk pengetahuan para hadirin, Universiti Tun Hussein On ini yang terletak di daerah Batu Pahat negeri Johor, bagi yang pernah datang ke Johor dia terletak kira-kira 120 km dari Bandar Johor Bahru dan 260 km dari Kuala Lumpur. Sebenarnya kita di tengah lah. Merupakan universiti yang milik penuh kerajaan Malaysia. Bidang pengurusan Universiti Tun Hussein On ini ialah dalam bidang sains dan teknologi, terutama bidang teknikal. Walau bagaimanapun kita ada bidang-bidang lain, bidang perniagaan dan juga pendidikan teknikal dan vocational. Penubuhan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya adalah bagi membantu para graduan yang dilahirkan, diharap supaya tidak menyimpang dari akidah Islam yang sebenarnya seperti akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini bertepatan dalam misi universiti sendiri ya. Dalam misi kita ada disebut, iaitu UTHM committed untuk mewujudkan dan menyebar pengetahuan bagi memenuhi keperluan industri dan komuniti serta menyuburkan modal insan yang kreatif dan berinovatif berasaskan paradigma tauhid. Kita ingat universiti kita ni antara satu-satu universiti yang ada menyebut bahawa kita berasaskan paradigma tauhid. Jadi kita nak lari daripada pegangan agama ya. Jadi kebelakangan ini pihak universiti kita di bawah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah telah berkembang, dan antara program pertama yang kita beri fokus ialah pengujudan pusat sumber digital. Kerana universiti kita ialah universiti teknikal, universiti sains dan teknikal, kita memberi penumpuan kepada program-program yang bersifat teknikal. Jadi kita telah mewujudkan pusat sumber digital di mana telah memuatkan ribuan kitab-kitab untuk dibaca secara online. Pihak institut sedang giat mengumpul koleksi manuskrip dan kitab, terutamanya koleksi nadir yang berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk dimuatkan dalam pusat sumber digital tersebut. Saya difahamkan rombongan kami telah
berjaya mengumpul beberapa buah buku lama penting, buku agama, untuk dimuat dalam library digital kita, dan kita harap kita dapat berkongsi dengan pihak dari Indonesia satu masa nanti. Usaha ini adalah sebenarnya untuk mengimarahkan masjid dalam budaya ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana dengan penubuhan digital library tersebut, kita berharap, kebetulan kehadiran Exco Agama ada di sini, kita nak mewujudkan kios digital library di masjid-masjid di seluruh negeri Johor pada satu masa nanti. Jadi tujuannya ialah bila ada para jemaah nak melaksanakan solat, datang ke masjid, sementara nak menunggu waktunya, mereka akan membaca buku-buku secara online, kitab-kitab agama ni secara online. Jadi tuan-tuan, ini akan saya jelaskan dengan mendalam nanti dalam pembentangan kertas kerja pada petang ini. Jadi akhir kalam, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita ini untuk mempertahankan kesucian dan kekuatan Ahli Sunnah wal Jamaah Nusantara, di samping memperkukuhkan ukhuwah Islamiah kita. Saya bagi pihak Universiti Tun Hussein On sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasama yang diberikan oleh pihak Ahli Sunnah wal Jamaah Jawa Timur sehingga objektif lawatan dan seminar ini berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan berikutnya atas nama Ketua PWNU Jawa Timur kepada Hadratul Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMA, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah, wa usalli wa usallimu ala nabi rahmah sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin kafah, wa ala alihi wa sahbihi zawi zuhdi wat tuqa wa uluil himmah wal istiqomati wal karamah, mamba'il ilmi wal hikmah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz zahmah, yaumun farikun fi nikmatil maula azza wa jalla, wa farikun akhar fil azabi wan nikmah. Amma ba'du, rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Siyadatal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Rois Suriyah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Matin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Somad Bukhari, segenap jajaran ruasa baik dari unsur Suriyah, Tamfidiyah, PWNU dan cabang-cabang, tamu kehormatan kita yang dimuliakan, saudara seiman kita, satu rumpun walaupun berbeda negara, Datuk Haji Nuh bin Gadot, Profesor Datuk Dr. Abdul Razak Haji Umar, dan segenap para cendekiawan yang menyertai rombongan dari negara jiran Malaysia, para peserta seminar Daurah Aswaja NU Center baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan di luar Jawa yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, ini baru pertama kali Datuk Prof acara PWNU lagu kebangsaannya 2. Ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Dengan dikumandangkannya 2 lagu kebangsaan ini, di samping ada ikatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan juga ukhuwah Watoniyah yang walaupun berbeda negara, tapi kita jadikan dan kita harapkan Indonesia menjadi negara kedua daripada yang mulia semua. Demikian juga kita. Insya Allah nanti akan ada lagi acara PW dengan dikumandangkan 2 lagu kebangsaan lagi, karena kita juga akan ada kerjasama yang cukup luas dengan RRC di bidang ekonomi. Sudah ada kesepakatan dengan konjen RRC di Surabaya, Miss Ihung dan Mr. Hi, yang merupakan wakil daripada konjen RRC Jawa Timur. Cuman tidak tahu nanti kalau lagu kebangsaan RRC dikumandangkan, apakah ada pengurus wilayah atau pengurus cabang yang bisa mengikuti lagunya. Tapi yang jelas dalam pertemuan kami dengan mereka sudah ada beberapa kesepakatan, di samping ada kemungkinan tukar pelajar, bahkan juga di lingkungan pendidikan tinggi. Mereka juga menjanjikan akan mengirim guru-guru bahasa Cina untuk pesantren-pesantren. Saya kira ini kebutuhan, karena dunia sudah menjadikan dan membutuhkan menjadi kebutuhan di samping bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Siapa tahu nanti ada pengurus MWC yang masih muda malah kecantol sama gadis RRC dan kemudian menjadi fatayat NU. Amin ya Rabbal Alamin. Para masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama para tetamu kita dari Malaysia, terasa sekali bahwa suasana antara kedua belah pihak ini tercipta suasana kekeluargaan, persaudaraan, ukhuwah sebagai buah dari silaturahim. Ternyata Islam itu memang indah apabila dilaksanakan dengan benar dan utuh. Beliau-beliau ini, para romo kiai, para aktivis NU, sudah bersilaturahim ke beberapa pesantren, diantarkan langsung oleh Bapak Direktur Aswaja NU Center, Kiai Haji Abdurrahman Nafis, yang saya anggap ini pimpinan NU masa depan. Cukup ulet, cukup besar himmahnya, tetapi hanya satu, tetap takwa, takut sama yang tua. Terlepas kerjasama akademis maupun kerjasama dikembangkan dengan kerjasama yang lain, tapi saya yakin bahwa forum ini adalah implementasi daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini juga perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunu ibadallah ikhwana, al muslimu akhul muslim,
la yadzlimuhu wa la yahduluhu. Hanya sekarang kita memang umat Islam Indonesia, terutama komunitas ahli sunnah wal jamaah walaupun yang ada di Malaysia, sedang menghadapi gerakan yang ini juga menjadi fokus perhatian dunia internasional, gerakan yang bertolak belakang dengan silaturahim ini. Gerakan itu menamakan dirinya dengan nama ISIS, Islamic State of Syria and Iraq. Gerakan ini menyatakan bahwa setiap orang atau siapapun orangnya yang bukan masuk dalam organisasinya dan kelompoknya, maka dia kafir, halal darahnya, halal hartanya, dan mereka sudah banyak membunuh tokoh-tokoh Islam, muslimin muslimat yang tidak berdaya di berbagai negara. Dimanapun mereka berada akan selalu menciptakan kerusakan, kekacauan, kekejaman, bahkan pembunuhan, sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat mendukung pemerintah Indonesia melarang gerakan ini dan memberikan apresiasi kepada negara-negara lain yang melakukan hal yang sama. Kalau di Jawa Timur sebelumnya sudah ada larangan atas surat keputusan gubernur tentang keberadaan aliran-aliran sesat. Definisi dari aliran sesat adalah aliran yang menabrak kemapanan tatanan sosial. Ada indikasi ke arah sana, maka aparat keamanan sebenarnya sudah bisa bertindak. Karena ISIS ini tentunya sudah bertentangan dengan inti ajaran Islam yang menyebarkan perdamaian dan rahmatan lil alamin, bertentangan dengan teologis ahli sunnah wal jamaah yang tawasud, tasamu, tawazun, dan iktidal. Artinya gerakan kelompok ini bertentangan dengan kesucian syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah masuk dalam kaidah usul fiqh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak, membasmi sesuatu yang merusak itu harus didahulukan daripada memprediksi adanya maslahat. Atau ad-dororu yuzal, sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Berangkat dari ini, saya sangat sependapat dan memberikan apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh jubir dari Malaysia tadi, bahwa kita memang membutuhkan revitalisasi dakwah melalui teknologi informasi dan komunikasi. Mengingat kita semua sedang berada dalam situasi dunia global multi konflik, hampir di semua lini kehidupan manusia, mulai dari sosial, politik, kebudayaan, gaya hidup, ekonomi, dan bisnis. Globalisasi ini adalah merupakan realitas, kenyataan, merupakan salah satu sunnatullah yang hampir pasti tidak bisa kita tolak. Salah satu penyebabnya adalah karena kemajuan perkembangan ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi, atau information and communication technology. Adu kuat antara negara besar tidak bisa dihindari lagi.
untuk menguasai wawasan atau ideologi negara lain, menguasai kawasan negara lain sebagai objek pasar eksplorasi sumber daya alam melalui berbagai cara, termasuk dengan adanya ISIS ini. Oleh karena itu kita harapkan kerjasama ini nanti mempersiapkan diri masing-masing di dalam menghadapi kompetisi global ini. Para tetamu kita yang mulia mungkin sudah mendatangi pesantren, dan hampir saya pastikan bahwa pesantren di Indonesia ini ada tiga tipe sebenarnya. Ada tipe salaf, ini kurikulum pelajarannya tidak menerima dari luar, murni dari dalam, dan itu biasanya asar dari para pendirinya. Dan ini potensinya juga luar biasa. Tidak sedikit tokoh-tokoh regional, nasional, bahkan internasional jebolan dari pesantren salaf. Kiai Abdurrahman Wahid, termasuk ketua umum kita Kiai Said Agil Sirot, ini juga jebolan pesantren salaf. Ada pesantren yang semi salaf, mereka tetap menjaga identitas dan jati diri pendidikannya, tetapi juga mereka menerima pengembangan kurikulum atau kelembagaan sesuai dengan kebutuhan zaman, bukan ikut-ikutan zaman, tanpa kehilangan jati diri pendidikannya. Artinya di situ tetap terjadi penggabungan antara zikir dan fikir, karena zikir dan takorub dengan pengembangannya itu akan mengisi kebenaran, kepribadian, kejujuran, dan pengendalian. Sedangkan fikir akan mengembangkan kreativitas, kompetensi, juga inovasi, dan lain sebagainya. Zikir akan melahirkan Abdullah yang soleh, fikir akan melahirkan Khalifatullah fil ard sesuai dengan syariat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah menyeimbangkan antara keduanya, menyelaraskan antara keduanya kalau tidak melalui penanaman, melalui asar para pendiri-pendiri pesantren yang dulu. Oleh karena itu pesantren ini unik, pesantren ini aneh, tetapi faktual memang merupakan konsep pendidikan yang sekarang memang menjadi tren dunia pendidikan. Kalau di dalam istilah yang agak keren bahwa seorang intelektual itu tidak cukup hanya dengan intelektualitas quotient, tetapi dibutuhkan juga intelektualitas spiritual atau SQ, di mana dari keduanya ini akan melahirkan hand, keterampilan, entrepreneur, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya ini juga konsep ulama salaf kita yang oleh para pendiri pesantren sudah ditanamkan, yaitu dengan konsep klasik ulama salaf bahwa ilmu itu ada ilmu nafi', ada ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit dalam jumlah akan besar dalam manfaat. Kalau ia besar dalam jumlah akan lebih besar pula manfaatnya. Tapi ilmu yang tidak manfaat, maka yang menyandang ilmu itu tidak banyak bisa berbuat sesuai dengan standar keilmuannya. Bahkan bisa menjadi menjadi beban psikis sosial bagi pemiliknya. Oleh karena itu di dalam pesantren kedisiplinan dan jiwa juang itu benar-benar ditanamkan, dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak akan menterlantarkan seorang pejuang di muka bumi.
Dan saya yakin para datuk, para profesor, doktor semua ini memiliki jiwa juang. Kalau tidak, beliau tidak akan kunjungan kerja ke sini. Karena ingin memberi manfaat kepada orang lain. Berapa besar harga seseorang tergantung berapa banyak dia memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia memberi manfaat kepada 10 orang, nilai 1 sama dengan 10 orang. Kalau memberi manfaat kepada orang lain 100 orang, dia akan nilai 1 sama dengan 100. Tapi kalau ilmunya hanya untuk dirinya, dia mengutamakan egoismenya, maka nilainya cuma dia 1. Itulah yang disinyalir oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain dan paling bagus akhlaknya. Saya kira ini sebagai muqaddimah, dan kami harapkan agar supaya seminar dan daurah ini nanti di samping ada MUU ditindaklanjuti dengan tim kecil ya Abdurrahman Nafid untuk lebih mematangkan bentuk kerjasama yang bisa kita kerjasamakan, terutama untuk kepentingan Institut Aswaja di lingkungan Sivitas Akademika University Tun Hussein On, Johor, Malaysia. Mudah-mudahan kerjasama dan silaturahim ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya kami atas nama Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf, kurang berkenan di hati di dalam menerima dan meladeni berkhidmat kepada para datuk, para profesor, doktor cendekiawan dari Malaysia. Sebagai kata akhir, saya akan memberikan kenang-kenangan pantun. Karena Jawa Timur kalau tidak berpantun kurang dianggap tidak sah. Adzan berkumandang di atas menara, dalam lapas ada narapidana. Musuh negara, musuh kita semua, menumpas mereka, wajib hukumnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Hadratul Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM yang telah memberikan sambutan pada acara di pagi hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambutan berikutnya atas nama Exo Hal Ehwal Agama Negeri Johor, Malaysia, di mana hal ini akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Haji Abdul Muttalib Abdul Rahim Al-Hafiz. Kepada beliau kami haturkan. أعوذ بالله السميع القادر من الشيطان الفاجر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله